Explore Vietnam 10 hari 4 kota, ini dia itinerary-nya. Hanoi jadi kota pertama yang bakal aku explore. Dan hal yang pertama yang aku lakuin di sini yaitu tarik tunai. Untuk menuju ke hotel, aku pakai airport transfernya dari Traveloka. Paginya aku nyari sarapan di sekitaran hotel aja dan nemu Bunka. Jujur ini aku nemunya tuh random. Aku tertarik buat belok sini karena wangi kaldu ikannya tuh berasa banget. Dan ternyata bener aja dong, ini tuh semacam fish noodle soupnya Vietnam. Karena aku datangnya pas weekend, jadi aku sekalian mampir di weekend marketnya Hoan Kim. Kalau kamu juga sama tergoda lihat buah ini, hati-hati ya kalau beli. Karena mindsetku Vietnam itu murah, jadi aku asal beli aja. Dan ternyata aku dikenain 100.000 dong hanya untuk satu porsi rujak. Ini murni kelalaianku karena nggak mastiin harganya terlebih dahulu. Dipastiin kemanapun perginya selalu tanya harga terlebih dahulu. Lanjut aku mau ke Cafe Giang yang terkenal banget dengan egg coffee-nya. Ini tuh udah legend dan lokasinya bener-bener masuk gang kayak gini. Hidden gem banget sih. Lokasinya nggak begitu luas dan sangat rame, jadi kalau kamu kesini langsung sat-sat ngambil kursi kalau ada yang kosong. Ini rasanya mirip kopi susu, bahkan gak kerasa amisnya. Lanjut makan siang di Pho Tin yang gak kalah legendnya sama egg coffee yang tadi. Pho ini menurutku wajib banget sih kamu cobain, apalagi yang Pho Tin 13 menurutku ini pho terenak yang pernah aku makan. Dagingnya melimpah, kuah kaldunya nendang banget. Aku juga nyempetin mampir di tempat es krim yang didatangin sama Waseda Boys. Kalau dari segi rasa ini menurutku biasa banget. Lanjut jalan lagi, aku mau ke Trend Street yang viral itu. Jadi ternyata kalau masuk area sini kamu harus di hosting langsung sama pemilik kafenya. Masuknya agak kaget sih karena ngelewatin kayak bengkel gini. Tapi ternyata bener aja kok, jadi ini langsung tembus ke Trend Street-nya itu. Waktu yang paling tepat buat kesini tuh sekitar 2:30 karena kereta lewat jam 3. Berikutnya aku mampir ke gereja San Joseph Cathedral. Sorenya aku juga mampir ke Kong Cafe. Di sini terkenal dengan coconut coffee-nya dan itu enak banget. Karena lokasinya berdekatan dengan night market, jadi aku sekalian mampir. Yang dijual itu macem-macem dan harganya cukup murah. Lagi-lagi random aku cobain makanan ini. Aku lupa namanya tapi ini isiannya ada tahu, bihun, semacam otak-otak yang dicocol sama saus ikan. Next gitu. Aku mau ke Sapa, lanjut part 2. Hanya dengan 7 jutaan aja kamu udah bisa explore Vietnam 10 hari 4 kota. Berhubung banyak banget yang nanyain rekomendasi hotel selama trip Vietnam kemarin, aku bakal bahas tuntas di sini dan semua ini aku bookingnya di Traveloka. Kalau di Hanoi aku nginepnya di Tunger Premium. Harganya 500 ribuan aja. Dan ini lokasinya strategis ada di Old Quarter. Kalau kamu mau ke night market tinggal jalan kaki aja. Atau kalau kamu juga mau ke Hoan Kim Lake juga bisa jalan kaki. Semua staffnya ramah dan bisa bahasa Inggris. Kamarnya nyaman, bersih. Hanya aja karena ini di tengah kota jadi sampai malam tuh masih kedengeran suara agak bising. Tapi masih bisa ditoleransi sih. Berikutnya aku ke kota Sapa. Aku nginepnya di Muang Hoa Hotel dan ini penampakan paginya. Keren banget. Bener-bener se-magical itu. Harganya juga murah, cuma 200 ribuan aja. Sebenarnya di sini ada liftnya. Cuman untuk akses ke kamarku harus melewati anak tangga kayak gini. Lokasinya juga cukup strategis. Kalau mau ke kota tinggal jalan kaki aja udah nyampe. Dengan harga 200 ribuan dan dapetin view kayak gini sih worth it banget ya menurutku. Hari kedua di Sapa aku pindah hotel. Jujur, pertama lihat hotel ini aku agak creepy banget apalagi bangunan ini. Jadi selama di sini aku di hosting langsung sama pemiliknya. Karena keterbatasan bahasa jadi seringnya kami komunikasi menggunakan Google Translate kayak Kalau mau tahu seputar penginapan ini kamu juga bisa baca manual booknya ini ya. Dan aku berkesan banget waktu breakfast di sini. Bener-bener kayak main ke rumah saudara karena ini aku dimasakin langsung loh sama pemiliknya. Semua sudutnya tuh rapi, bersih. Bahkan pengharum ruangannya tuh masih alami kayak gini. Kalau kamu suka jenis minuman yang seperti ini juga bisa loh beli langsung di sini. Dan ini semua homemade. Saking serunya aku nginep di sini bahkan aku lupa ngevideoin roomnya. Tapi ini kurang lebih seperti ini. Info dari pemiliknya kalau musim winter di sini bahkan sampai turun salju yang cantik banget kayak gini. Balik dari Sapa aku nginep lagi 1 malam di Hanoi. Ini lokasinya kayak di distrik bisnis gitu kali ya. Tapi lebih deket kalau mau ke airport. Semua staffnya helpful banget dan rata-rata bisa bahasa Inggris. Perlengkapan kitchen setnya tuh bener-bener lengkap banget. Bahkan ini ada magicom segala di sini. Mesin cuci juga ada. Walaupun bukan kawasan turis tapi kalau nyari makan gak usah bingung karena ini juga deket keramaian bahkan deket dengan danau terbesar di Hanoi. Stay di sini bener-bener kayak pulang di rumah sih, luas, nyaman, bersih. Nama hotelnya V&A Home Service Apartemen. Yang lebih membagongkan lagi adalah harganya cuma 200 ribuan aja. Selanjutnya di kota Dalat, cuman karena ini udah kepanjangan aku bakal bahas di part 2. Ini bukan di Eropa loh, tapi ini masih di Asia Tenggara. Lebih tepatnya di kota Sapa, Vietnam. Untuk menuju ke Sapa, aku naik sleeper bus dari Hanoi, butuh perjalanan sekitar 6 jam. Aku booking busnya di 12go.asia dengan harga kisaran Rp270.000. Sampai di Sapa sekitar jam 5 pagi dan ini dingin banget dengan suhu sekitar 14 derajat Celcius. Dan aku baru tahu ternyata Sapa punya 4 musim termasuk musim dingin. Bahkan kalau di akhir tahun sampai turun salju juga. Pertama sampai di sini tuh aku bener-bener kayak jatuh hati karena banget. Karena gak nyangka ternyata Vietnam punya tempat secantik ini. Dan beginilah kelakuan makhluk tropis kalau ketemu musim dingin. Jadi ceritanya ini aku mau jalan ke danau dan ternyata malah ketemu dengan chestnut. Happy banget dong karena biasanya aku lihat makanan ini cuma ada di drakor. Gak kebayang sebelumnya bisa nikmatin chestnut sambil
ngelihat view secakep ini. Ada satu hal yang membuatku lucu selama di sini. Ya, aku selalu dibuntutin sama bocil penjual souvenir ini. Dan herannya wisatawan lain tuh nggak dibuntutin kayak aku gini. Ini udah keesokan harinya, aku mau lanjut perjalanan lagi menuju ke Fansipan Mountain. Untuk tiket kesini aku udah booking melalui Traveloka Experience. Harganya sekitar 600 ribuan, udah dapet tiket round trip cable car dan juga monorail. Lagi-lagi aku ketemu hal lucu di sini. Jadi dalam cable car-nya ini aku serombongan dengan kakek nenek yang lagi pada reuni SMA. Dan gak mau tahu, sepanjang jalan mereka nyanyi-nyanyi heboh, seru banget. By the way, ini tuh turis dari Cina, jadi mereka kayak effort banget buat keluar negeri dan reunian. Sesampainya di atas aku dibikin salvok sama resto ini. Tiba-tiba kayak lapar, aduh aku pengen makan di resto ini dengan view yang sekeren ini. Dan aku mutusin buat order pho. Ya kalau dari segi rasa sebenarnya ini B aja. Tapi bukan juga yang cuman kalau dibandingin lebih enakan pho yang aku makan beberapa waktu lalu di Hanoi. Perut udah kenyang, lanjut lagi explore di sekitaran area sini. Yang awalnya aku kira ini puncaknya, ternyata bukan. Sebenarnya area sini tuh juga udah bagus, view-nya udah keren banget menurut aku. Jadi ada kayak tempel-tempelnya gitu. Nah, berhubung penasaran dengan puncaknya, aku mutusin buat naik funicular train ini. Dan ternyata bener dong, view-nya jauh lebih keren. Jadi ya nggak rugi udah bayar ekstra buat naik ke sini. Dan di puncaknya ini kamu tuh bisa foto-fotoan sama bendera, tapi sayangnya nggak ada bendera Indonesia. Dan aku langsung balik aja karena kabutnya udah mulai turun. Padahal ini tuh masih siang. Jadi saranku kalau mau ke Fansipan mending pagi aja dari jam 9 malamnya aku nyobain makanan khasnya dari kota Sapa. Katanya sih ini pizzanya orang Vietnam. Dan cara makannya tuh seru banget, langsung di depan pedagangnya gini, di depan bara api juga. Jadi pas banget dimakan saat cuaca dingin kayak gini. Hanya dengan 7 jutaan aja kamu udah bisa explore Vietnam 10 hari 4 kota. Disclaimer dulu ya, ini bukan liburan ala backpacker, tapi ini liburan nyaman versi aku. Biar lebih enak budgetingnya aku bakal bagi jadi 5 poin. Yang pertama ada transportasi, yang kedua akomodasi, yang ketiga makan, yang keempat cafe hopping, dan yang kelima experience. Total biaya transportasi yang aku keluarin sekitar 4.365. Untuk rincian detailnya udah ada di video, kamu bisa baca sendiri ya. Kalau hotel selama di Vietnam ini lumayan murah-murah. Dari harga 200.000 sampai 500 ribuan itu udah dapat bagus dan nyaman. Contoh hotel ini. Sebetulnya ini sih apartemen, udah full dengan mesin cuci, kitchen set yang lengkap. Harganya cuma 200 ribuan aja dan ini di Hanoi. Atau hotel yang ini. Fasilitasnya menarik banget. Selama nginep dapat free instant noodle sepuasnya, dapat free green tea, cemilan kacang, teh, kopi, dan lengkap banget di sini. Untuk makan total keseluruhannya aku sekitar 20 kali makan. Dengan kisaran harga satu kali makannya 25.000 sampai 50.000 rupiah. Beberapa kali aku juga GrabFood. Dan ini contoh makanan yang aku order dari GrabFood di Kota Dalat. Nah, kalau cafe hopping aku lebih seringnya di Kota Dalat karena menurutku di sana surganya kafe-kafe lucu. Dan aku baru tahu ternyata kafe di Dalat kebanyakan hanya jual minuman. Range harga minumannya sekitar 30.000 sampai 45.000 rupiah. Dan yang terakhir budget experience. Untuk yang pertama yaitu Fansipan Mountain. Aku booking dari Traveloka, harganya sekitar 600.000. Udah include dengan round trip cable car, monorail. Karena aku nggak kuat trekking menuju ke puncak, jadi aku ekstra naik funicular train juga. Yang ekstranya ini aku bayar di tempat ya. Menurutku harga segini worth it banget dengan dapetin pengalaman dan juga view yang keren banget di atas sana. Experience yang kedua, aku naik Saigon Water Bus di Ho Chi Minh. Kaget banget, ternyata harganya cuma 19.000 udah bisa round trip. Saran aku sih ngambil trip malam aja biar bisa lihat city light kayak gini. Jadi kalau di total keseluruhan kurang lebih sekitar 7.554. Sebetulnya harga-harga yang aku cantumin di sini masih bisa di-adjust lagi. Apalagi misalnya kamu ngambil hanya 2 kota aja dan nggak selama 10 hari. Tentunya akan lebih murah lagi kalau kamu bareng dengan teman kamu atau pasangan kamu. Karena bisa sharing biaya hotel dan juga transportasinya. Nggak heran sih kalau Dalat dijuluki sebagai City of Eternal Spring. Setelah dibikin jatuh hati dengan kota Sapa, tapi kayaknya aku bakal pindah ke lain hati nih ke Dalat. Padahal ini tuh cuman danau di tengah kota, tapi kenapa sekeren kalau dari segi cuaca sebetulnya nggak beda jauh dengan Sapa. Suhu rata-rata selama aku di sini sekitar 16 sampai 17 derajat. Cuaca di sini tuh nggak bisa ditebak, kadang hujan, kadang juga cerah. Sebetulnya tujuanku ke Dalat ini hanya untuk cafe hopping aja. Tapi ternyata setiap sudut kotanya itu cantik banget. Hampir semua cafe yang aku datangin tuh nggak ada yang gagal sih. Padahal ada beberapa cafe yang nggak masuk itinerary aku. Jadi ya udah random aja gitu asal masuk, tapi ternyata bagus banget. Ini contohnya, namanya My Coffee. Yang aku baru tahu juga dari kota Dalat ini, ternyata mayoritas coffee shop di sini tuh hanya jual menu minuman aja. Sedangkan kita kan kebiasaan kalau di sini pasti ordernya minuman dengan snack. Tapi poin plusnya jadi hemat loh, nggak order snack di sini. Satu lagi, cafe yang sebetulnya juga nggak masuk dalam itinerary aku. Pertimbanganku karena jaraknya lumayan jauh, sekitar 40 km dari pusat kota. Ya, sekitar 45 menit naik motor lah. Tapi kalau lokasinya kayak gini sih aku rela ya jauh-jauh naik motor. Ternyata Vietnam bener-bener underrated kalau dilihat dari postingan kota Sapaku kemarin, rata-rata pada request buat bikin open trip. Nah, aku tuh rencana awal tahun depan juga bikin open trip. Kira-kira kamu pada minat join gak sih dengan itinerary yang kayak gini?
Sebelum liburan ke Vietnam, kamu wajib tahu 4 hal ini agar terhindar dari scam. Yang pertama, hindari nyetop taksi di jalan. Lebih baik kamu order taksinya melalui Grab aja, karena tarifnya lebih masuk akal. Nah, ini contoh tarifnya, menurut aku cukup terjangkau sih. Atau kamu juga bisa minta bantuan pihak hotel untuk orderin taksinya. Kalau mau rental motor juga bisa, ini aku rentalnya melalui hotel. Yang kedua, jangan terlalu ramah dengan orang lokal. Terutama kalau kamu berkunjung ke Sapa. Karena di sini banyak warga lokal yang nawarin jualan souvenirnya menurutku agak maksa. Jadi, kalau kita nolaknya ramah ala warga Indonesia, itu pasti bakal dikejar ke manapun kamu pergi. Begitu juga dengan penjual souvenir yang anak-anak ini. Sekali kamu beli souvenirnya, pasti teman-temannya pada datang semua buat nawarin barang yang serupa. Mereka jualan kayak gini tuh sebenarnya dipantau langsung loh sama orang tuanya. Jadi kalau aku lebih mending ngasih snack atau coklat yang bisa dikonsumsi dia secara langsung. Di Sapa ini menurutku banyak banget anak-anak kecil yang disuruh jualan, bahkan minta-minta kayak padahal di sini tuh dingin banget, suhunya waktu itu sekitar 13 derajat. Kebayang gak sih anak-anak sekecil itu, dan dia harus gendong adiknya buat jualan. Bahkan beberapa kali aku lihat orang tua yang sedang marahin anak, bener-bener dimarahin di depan umum, kayaknya karena anaknya kecapean gendong si adiknya ini. Tapi ada juga warga lokalnya tuh yang ramah dan baik kayak gini nih. Ini sewaktu kita makan, ceritanya disamperin sama ownernya langsung. Beliau bercerita katanya ini restonya baru buka, jadi minta tolong dikasih review, dan ini enak loh makanannya di sini. Yang ketiga, pastikan kalau mau beli apapun harus tanya harga dulu, dan kayaknya ini berlaku di semua daerah ya. Karena yang nggak bisa dipungkiri juga, bahkan di negara kita aja masih banyak oknum yang suka ngetok harga dengan wisatawan. Ini contohnya satu kali aku kena ketok harga sama dagang rujak. Karena aku berpikir Vietnam murah, jadi asal beli-beli aja. Tapi ternyata aku kena 100.000 dong hanya untuk satu bungkus rujak. Dan yang keempat, kalau kamu belanja oleh-oleh di Bentan Market, wajib nawar 60-75%. Ini contohnya, aku mau beli kaos, pertama ditawarin harganya 300.000 dong. Dan setelah tawar-menawar, akhirnya aku dapat satu kaosnya 100.000 dong aja. Contoh lainnya adalah tas ini. Waktu awal nawarin, aku dikasih harga 150.000 pada akhirnya aku cuman bayar 60.000 dong aja. Waktu beli kopi juga sama. Rata-rata yang dipajang tuh harganya 180.000 dong per 100 gram. Tapi pada akhirnya aku bisa nawar cuman 100.000 dong per 250 gram. Kalau kamu belum cukup nyali buat explore Vietnam sendiri, lebih baik kamu join open tripku aja deh. Info lengkapnya bisa langsung hubungi aku ya. 2 hari 1 malam di Ho Chi Minh aku cuman habis 1 jutaan aja, dan ini udah include harga hotel dan juga oleh-oleh. Selama di Ho Chi Minh aku stay-nya di home hotel. Aku bookingnya di Traveloka dengan harga 600 ribuan. Hotelnya cukup unik karena untuk amenities-nya kita bisa ambil sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang paling bikin beda dari yang lain, di sini ada fasilitas free instant noodle sepuasnya. Gak cuman itu, ada juga free snack dan juga green tea. Di area lobby juga terdapat semacam minimarket yang susunannya ini tuh gemes banget. Nah, untuk area roomnya sebenarnya ini aku videoinnya waktu check out. Kamarnya bersih, nyaman, jadi nggak heran kalau rating di Travelokanya dapat 9. Malamnya aku mau nyobain Saigon Water Bath. Untuk startnya aku dari Bac Dang Station dengan tujuan di Bin An Station. Untuk perjalanan round trip harganya hanya 19.000 rupiah aja. Aku juga bookingnya di Traveloka. Siangnya aku ke Saigon Post Office, yang ini tuh salah satu landmark kota Ho Chi Minh. Sebetulnya nggak banyak hal sih yang bisa dilakukan di sini. Nggak jauh dari Post Office ini ada Book Street. Jadi sepanjang jalan ini tuh banyak toko buku. Sebetulnya aku bukan pecinta kopi, tapi selama explore Vietnam ini aku bener-bener dibikin jatuh hati dengan coconut coffee-nya dari Kong Kape. Dan tepat di seberang Kong Kape ini, ternyata ada Notre Dame Cathedral Saigon yang juga jadi salah satu ikon kota Ho Chi Minh. Kalau mau berburu oleh-oleh berupa snack khas Vietnam, mending kamu ke Big C aja deh. Bener-bener di sini harganya murah-murah. Contohnya si jelly. Per 100 gramnya tuh hanya 5.400 dong, atau sekitar 3.500 rupiah. Terakhir, kalau kamu nggak punya skill tawar-menawar, mending jangan ke Bentan Market. Intinya, kalau belanja di sini kamu wajib nawar 60-70%. Liburan kali ini aku nggak perlu pusing, cash flow bakal terganggu. Karena semua trip ini aku pakai Traveloka Pay Later. Traveling bisa makin fleksibel, bahkan limitnya bisa sampai 50 juta. Dan kalau kamu baru daftar, jangan khawatir karena profilnya cuma butuh waktu 15 menit aja. Cepet banget kan? Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera agendakan liburan kamu dan manfaatin fasilitas dari Traveloka Pay Later. Jangan kaget kalau kamu nanti ke Dala diminta copot sepatu di bandara dan ngerasain turbulence yang lumayan kenceng. Sebetulnya copot sepatu di bandara ini nggak hanya menuju ke Dalat aja, tapi berlaku di semua penerbangan domestik Vietnam. Aku udah pernah ceritakan kalau di Dalat itu cuacanya berubah-ubah. Terkadang cerah banget dan beberapa saat kemudian bisa hujan deres. Dan ini mengakibatkan turbulence yang lumayan kenceng ya menurut aku. Lokasi airportnya tuh lumayan jauh dari pusat kota. Dan buat menuju ke hotel aku pakai taksi bandara, harganya sekitar 250 dong.
Harganya di hotel tuh aku cukup kaget karena aku ngerasa bookingnya tuh murah, cuma 200 ribuan, tapi dapat yang cakep kayak gini. Ini namanya di House Dallas. Selain roomnya yang nyaman, dapat view juga loh kayak gini. Overall oke, cuman kekurangannya adalah toiletnya ini sharing, jadi 2 kamar, 1 toilet. Aku tuh suka lingkungannya karena di sekitarnya banyak rumah lucu-lucu kayak gini. Selama di Dalat, aku rental motor melalui hotel harganya 150 dong. Dan ini aku hari kedua di Dalat, pindah hotel. Kalau yang ini harganya 400 ribuan, tapi menurut aku masih worth it. Roomnya lebih luas dari tadi dan yang jelas ini private bathroom ya. Hampir semua hotel di Dalat ada view perbukitannya kayak gini. Bahkan di pagi hari aku bisa dapat view sunrise yang cantik banget. Namanya Moon Valley Villa Dalat. Selama di Dalat aku lebih banyak cafe hopping aja. Mau tahu nggak cafe mana aja yang aku datangin? 6 hal yang bisa kamu lakuin kalau mau explore Sapa di malam hari. Sebetulnya aku explore dari sore hari. First thing first, kamu wajib explore city centernya. Sore harinya kamu jangan kaget kalau dengar siaran radio dari pemerintah Vietnam kurang lebihnya seperti ini. Ya, jadi siaran radio ini terdengar hampir di setiap sudut kota Sapa. Yang kedua, kamu bisa santai di pinggir danau sambil lihat water show dan ini gratis. Next, aku mau ke coffee shop yang jadi favorit selama di Vietnam. Yes, nggak lain dan nggak bukan adalah Kong Cafe. Jadi di setiap cabang Kong Cafe ini identik dengan yang konsepnya itu Vietnam banget. Rekomendasi menunya udah pasti coconut coffee ya. Yang keempat, kamu bisa ke kawasan Sun Plaza Station. Bisa nyantai duduk-duduk di sekitaran sini. Tapi biasanya kamu bakal disamperin sama adik-adik penjual souvenir. Kalau aku lebih memilih ngasih makanan karena bisa langsung dimakan sama adiknya. Masih di kawasan Sun Plaza Station, aku tuh lihat banyak penjual street food kayak gini. Dan ini aku nyobain pizza ala Vietnam. Menurut aku ini sih lebih mirip ke rasa martabak ya. Cuma bedanya kulitnya itu pakai rice paper. Yang terakhir aku tutup dengan makan berat. Nama restonya Pozati. Jadi ini semacam seafood noodle soup gitu. Enak banget. By the way, aku juga lagi buka open trip loh buat tahun depan. Yang berminat join bisa langsung menghubungi kontak yang ada di bio ya.